Pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten PD Jaya Aceh, ada kisah perjuangan seorang jurnalis yang tidak banyak diketahui publik. Dirinya adalah Jamal Pangwa, jurnalis iNews TV wilayah PD Jaya yang terus bertugas menyampaikan informasi meskipun dirinya juga terdampak bencana. Dan berikut kisahnya. Jamal Pangwa di Murah 2. Selamat malam Davi, di posko pengungsian. Di desa apa nih? Desa Namju, Kecamatan. Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten PD Jaya Aceh sejak Kamis 26 November 2025. Di saat sebagian warga berjuang menyelamatkan diri, seorang jurnalis iNews TV, Jamal Pangwa, justru meninggalkan keluarganya demi menjalankan tugas peliputan. Dengan kamera di tangan, Jamal Pangwa menyusuri wilayah-wilayah terdampak bahkan hingga ke daerah yang terisolir. Lumpur tebal, genangan air, dan medan sulit tak menjadi penghalang untuk merekam setiap fakta di lapangan. Tak hanya merekam gambar dan mewawancarai narasumber, Jamal Pangwa juga harus berjibaku dengan keterbatasan listrik dan sinyal internet. Ia kerap berpindah lokasi demi menemukan titik jaringan agar hasil liputannya dapat terkirim ke Jakarta tepat waktu. Di lokasi bencana, Jamal sering menjumpai warga yang masih trauma, bahkan belum makan selama berhari-hari. Tangis anak dan wajah lelah para korban menjadi pemandangan yang menguatkan tekadnya untuk terus menyampaikan suara mereka ke layar kaca. Namun, di tengah tugas dan penderitaan warga PD Jaya, kabar duka juga datang dari keluarganya. Rumah mertua Jamal di Aceh Utara turut terdampak banjir dan longsor. Air setinggi lebih dari 2 meter merendam rumah, memaksa keluarganya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di mana di sini di gedung ini ada menampung. Nah, kesulitan saya lagi, ketika saya sudah meliput, sudah mengambil gambar, baterai HP saya lowbat karena saat itu listriknya padam. Nah, ketika saya meliput, saya mencari di mana ada lokasi yang memiliki listrik yang menggunakan genset. Saya cas HP-nya, lalu saya pergi lagi untuk mencari sinyal internet yang bisa saya kirim video-video saya ke kantor ke Jakarta. Meski dilanda kegelisahan sebagai anggota keluarga, Jamal Pangwa tetap memilih bertahan di lapangan. Baginya, tugas jurnalis bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah untuk menyuarakan penderitaan masyarakat korban bencana. Di balik setiap tayangan bencana yang tersaji di layar kaca, ada perjuangan dan pengorbanan jurnalis di lapangan. Kisah Jamal Pangwa menjadi potret dedikasi insan pers yang tetap berdiri tegak meski badai juga menerpa keluarganya sendiri yang tak pernah terlihat kamera. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara hingga kini masih bertahan di pengungsian. Namun di tengah duka akibat bencana, para pengungsi tetap melaksanakan perayaan Natal sebagai bentuk penguatan iman dan harapan. Banjir dan longsor yang melanda kota Sibolga pada 25 November lalu menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Bencana yang terjadi secara bersamaan ini memaksa puluhan keluarga mengungsi. Belasan rumah warga rata dengan tanah, sementara 8 lainnya rusak parah. Di tengah keterbatasan dan suasana duka di pengungsian, warga tetap melaksanakan perayaan Natal di Gereja HKBP Sibolga Julu. Dengan fasilitas sederhana dan seadanya, ibadah tetap berlangsung khidmat dan penuh doa. Gereja Sibolga Julu yang berada di Kelurahan Huta Tongan-Tongah, Sibolga Utara, dipenuhi jemaat termasuk warga yang masih tinggal di pengungsian. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah, Polres Sibolga melakukan pengamanan ketat termasuk sterilisasi dan pemeriksaan di dalam serta sekitar gereja. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan meminta klarifikasi terhadap 27 perusahaan terkait dengan banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, sampaikan klarifikasi sebagai bagian dari investigasi awal untuk menelusuri kemungkinan adanya aktivitas usaha terhadap bencana. Dirinya juga mengungkap, berdasarkan hasil dari klarifikasi serta analisis Pusat Riset Interdisipliner, ITB Satgas PKH menemukan korelasi kuat antara banjir bandang dan alih fungsi lahan daerah aliran sungai. Terkait dengan hal tersebut, Satgas PKH merekomendasikan investigasi lanjutan terhadap seluruh subjek hukum yang dicurigai baik perusahaan maupun perorangan. Keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Pemirsa, antrian truk ekspedisi di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten masih terjadi pasca perayaan Natal. Kantong parkir di dalam dermaga penuh membuat truk tertahan di jalur lingkar selatan. Inilah antrian panjang kendaraan hingga membuat area pelabuhan sudah tidak mampu untuk menampung truk yang mengakibatkan antrian mengular hingga ke jalan lingkar selatan. Polisi pun terpaksa menyekat jalan lingkar selatan agar tidak terjadi penumpukan. Antrian truk ekspedisi ini mengular hingga lebih dari 2 km. Namun, antrian tidak berdampak kemacetan bagi kendaraan wisata maupun kendaraan warga sekitar. Antrian kendaraan ini karena adanya penerapan delaying system atau penyekatan yang dilakukan oleh petugas agar lalu lintas di dalam area pelabuhan Ciwandan dapat terkendali. Pemirsa, volume kendaraan terpantau meningkat saat libur Natal kemarin. Korlantas Polri mencatat lebih dari 1,2 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta. Pantauan lalu lintas dari hari Natal menunjukkan peningkatan volume kendaraan di jalan tol dan di jalan Arteri. Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan, sebanyak 41,5% kendaraan telah keluar dari Jakarta. Adapun Kakor Lantas menjelaskan puncak arus mudik pertama telah terjadi pada 20 Desember kemarin dengan jumlah kendaraan mencapai 189.000 kendaraan. Sedangkan puncak arus mudik kedua terjadi pada malam hingga pagi tadi dengan angka yang lebih tinggi. Sudah 41% kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah, menuju ke Sumatera. Termasuk kami laporkan bahwa kondisi arus lalu lintas cukup terkendali ya. Ada beberapa tempat itu terjadi perlambatan, tetapi bisa diselesaikan dengan skenario arus mekanisme daripada rekayasa lalu lintas, khususnya di daerah puncak. Dari puncak kita lakukan one way, kita lakukan alih arus, termasuk juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta cukup padat, di khususnya Malioboro. Namun demikian untuk yang di jalan tol sampai saat ini cukup terkendali. Ya pemirsa, selanjutnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Haikal dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Sadang Purwakarta. Baik, selamat siang Brigadir Haikal. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan.
Ya, baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini langsung dari kawasan Simpang Sadang Purwakarta, Jawa Barat. Di mana pada siang hari ini di kawasan Simpang Sadang menjelang tahun 2026 ataupun tahun baru 2026, situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Sadang masih terpantau ramai lancar. Khususnya situasi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta Kota melalui Simpang Sadang terpantau ramai lancar. Situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Sadang yang menuju ke arah Subang terpantau kondusif lancar dari kedua arahnya, serta situasi arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan Tol Sadang terpantau ramai lancar. Ketersendatan di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light selepasnya kembali normal. Menjelang pergantian tahun, situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Sadang masih terpantau. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan lokal serta kendaraan dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Jawa Tengah melalui Simpang Jomin. Walaupun situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kawasan ini, untuk selalu berhati-hati apabila Anda berkendara dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang menyeberang sembarangan atau menyeberang tidak pada tempatnya. Kami ingatkan kepada para pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas penyeberangan seperti jembatan penyeberangan yang terdapat di kawasan Simpang Sadang ini, serta gunakanlah zebra cross apabila Anda akan menyeberang dan tidak menyeberang di sembarang tempat. Dan apabila Anda melalui ataupun melewati kawasan Simpang Sadang untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, dikarenakan masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang kami lihat di kawasan Simpang Sadang, khususnya yang dilakukan oleh pengendara roda 2, seperti tidak menggunakan helm serta melawan arus di kawasan Simpang Sadang ini. Dan mengingat cuaca sering berganti dan apabila turun hujan, kami ingatkan untuk membawa jas hujan, namun tidak yang berjenis ponco, karena sangat berbahaya sekali bagi diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan kami ingatkan apabila turun hujan, apabila Anda berkendara saat hujan, untuk tetap memperhatikan batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dikarenakan kondisi jalan yang licin dan tidak melakukan perpindahan jalur secara mendadak karena sangat berbahaya sekali bagi diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Untuk informasi kebijakan kepolisian yang diterapkan masih bersifat situasional, kami ingatkan untuk selalu mengupdate informasi Anda sebelum Anda berkendara. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada. Tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Tetap ikuti arahan petugas kami di lapangan. Sadar akan keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Cek fisik Anda serta fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada siang hari ini. Langsung dari kawasan Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat, kembali ke studio bersama Nata. Silakan Nata. Baik, terima kasih Brigadir Haikal atas laporannya dari kawasan Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, penumpang memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada momen libur Natal 2025. Kepadatan penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan dari data PT KAI, pergerakan penumpang pada Kamis siang tercatat 50.759 penumpang naik dan 43.049 penumpang turun di seluruh wilayah Daob 1 Jakarta. Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi kedua setelah stasiun Gambir. Kursi-kursi ruang tunggu hampir seluruhnya terisi di hari libur Natal ini. Petugas keamanan dan polisi berjaga di sekitar area stasiun guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta juga dipadati penumpang di hari Natal.
jumlah penumpang mencapai 165.000 dengan pergerakan pesawat 1.131 keberangkatan. Antrian penumpang terjadi di counter check-in penerbangan domestik. Mayoritas penumpang memanfaatkan masa libur Nataru pergi ke kampung halaman atau destinasi wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan kawasan wisata Puncak dipadati ribuan kendaraan dari arah Jakarta. Peningkatan volume kendaraan mengakibatkan antrian panjang terjadi mulai dari exit tol Ciawi menuju Simpang Gadok. Momen libur akhir tahun dimanfaatkan warga untuk berlibur dan menikmati pemandangan alam di Puncak Bogor. Akibat banyaknya kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak, volume kendaraan mengalami peningkatan hingga